Halo para subscriber, kembali lagi bersama saya Niko Marpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai seorang suami melantarkan anak dan istrinya, ya. Kenapa saya bahas ini? Karena saya pernah mendengar ya cerita dari seorang istri, bahkan melihat membaca cerita di media sosial bahwa ada seorang wanita itu tidak pernah dibiayai suaminya, dan juga anak-anaknya juga biaya kehidupannya, kebutuhannya tidak dibiayai oleh suaminya. Ya, seolah-olah di sini yang menjadi tulang punggung itu adalah istri, yang menjadi tanggung jawab keluarga itu, kepala rumah tangga itu seolah-olah bertindak adalah istri sekarang. Karena apa? Karena suaminya tidak bekerja. Nah, teman-teman, untuk mengetahui permasalahan di sini, yang harus kita lihat yang pertama adalah dari perkawinannya, ya. Apakah sebelum perkawinan itu si istri tahu kalau si suami ini tidak bekerja atau tidak? Kan itu sekarang pertanyaannya. Kalau si istri tahu suami ini sebelum menikah dia tidak bekerja, tentu ya setelah menikah juga untuk beberapa waktu dia pasti tidak bekerja, ya. Tapi saya rasa juga suami tidak ada yang tidak mau, ya, dia tidak bekerja. Suami itu pasti mencari pekerjaan, ya, sekalipun mungkin kebutuhan rumah tangga lebih besar dibiayai oleh istrinya, tapi ya setidaknya suami pasti bekerja lah, ya, khususnya memenuhi kebutuhan pribadi dia seperti beli rokok dan sebagainya, ya. Nah, kalau memang demikian, ya saya rasa juga istri karena tahu dia sebelum menikah dia tidak bekerja, ya, sementara suaminya setelah menikah juga tidak bekerja, ya saya rasa di sini tidak ada masalah, ya. Kenapa? Karena istri memang tahu sebelum menikah suaminya itu tidak bekerja. Jadi mau tidak mau, ya, suka tidak suka, senang tidak senang, ya, perkawinan itu harus dihadapi bersama-sama. Jadi jangan mengeluh, tetap mempertahankan perkawinan itu untuk, ya, sementara waktu mungkin suaminya tidak bekerja. Nanti selanjutnya atau di berikutnya pasti suami mencari pekerjaan setelah beberapa waktu menikah. Nah, teman-teman, kalau memang posisi si suami yang saat ini tidak bekerja sebagaimana saya sebutkan tadi, apakah si suami itu patut, ya, dia diduga menelantarkan anak dan istrinya karena tidak memberikan nafkah? Saya rasa tidak, ya. Karena posisi suami di sini adalah tidak bekerja. Kecuali posisi si suami, ya, dia bekerja, dia ada penghasilan, penghasilannya tidak diserahkan kepada istrinya, ya, untuk memenuhi kebutuhan, ya, rumah tangga, maka patut diduga si suami itu melakukan dugaan pelantaran anak. Tetapi kalau posisi suami tidak bekerja, ya kan dia nggak ada uang. Uangnya dari mana? Ya, untuk biayain keluarganya, ya. Oke lah, untuk sementara waktu istrinya untuk membiayain kebutuhan keluarga, ya. Saya rasa posisi seperti itu si suami tidak bisa dituduhkan untuk menelantarkan anak karena posisinya untuk sementara waktu tidak bekerja. Kecuali tadi saya jelaskan tadi, suami bekerja ataupun suami punya toko, punya bisnis lain, ya, dari toko dan bisnis itu dia punya penghasilan yang mana penghasilannya itu tidak diserahkan kepada istrinya, ya, maka patut diduga suami telah melakukan pelantaran anak, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Itu suami dapat dituntut pidana karena melantarkan anak, tidak memberikan biaya hidup, biaya nafkah anaknya, ya, sama istrinya. Jadi pasal 49 itu si suami dapat dipidana di situ, ya. Nah, teman-teman, dalam rumah tangga ini sering terjadi persoalan apabila terdapat salah satu, ya, contohnya suami tadi nggak bekerja, maka mereka timbullah percekcokan, timbullah pertengkaran, sehingga ada dugaan mengakibatkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami. Nah, kalau memang si istri mengalami kekerasan fisik, ya, yang dilakukan oleh suaminya, apa yang harus dilakukan oleh si istrinya? Ya, saya rasa yang bisa dilakukan adalah yang pertama, dia harus bisa memaafkan perbuatan si suaminya itu. Tetapi kalau dia tidak bisa
memaafkan atau mengampuni perbuatan suaminya itu ada upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh si istri, karena dia juga suaminya, ya kan, harus dilihat juga dampak daripada tindakan hukum yang akan dilakukan oleh seorang istri itu ya. Kalau memang si istri itu tidak bisa memaafkan, tidak bisa mengampuni perbuatan suaminya, ya, maka si istri itu berhak melaporkan si suami tersebut ke pihak kepolisian, ya, dengan pasal 44 ya, mengenai kekerasan fisik. Laporlah dia di situ bahwa si suami itu telah melakukan dugaan kekerasan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ya, selain lapor ke polisi, bisa juga meminta pertolongan atau perlindungan kepada Komnas Perempuan. Ya, itu saya rasa boleh-boleh saja. Ya, ada lagi ya, selain yang dua itu bisa juga melakukan gugatan perceraian ke pengadilan terhadap suaminya ya, atas tindakan-tindakan ya percecokan tadi, ya penganiayaan ya dan sebagainya yang dilakukan oleh pihak si suami. Saya rasa kalau untuk perceraian janganlah, harus dipikirkan matang-matang. Karena apa? Karena berdampak juga kepada anak ya. Kalau memang sudah bulat tekadnya ya silahkan, itu hak daripada baik istri maupun suami untuk mengajukan gugatan perceraian. Karena toh juga nanti di dalam mediasi, di dalam pengadilan ada tahap mediasinya ya, di dalam mediasi itu juga nanti pasti diupayakan untuk rujuk. Kalau memang ya harus maju ke pengadilan ya sebisanya tetaplah rujuk di pengadilan itu sendiri, supaya apa? Ya supaya si suami itu juga nanti ya ditegur di situ dan dibuatkan ya surat bahwa si suami itu tidak mengulangi lagi perbuatannya ya. Nah teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa bermanfaat, dan untuk lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.